selama seseorang mengkonsumsi yang halal, maka amal solehnya bisa diterima. Jika ini konsumsi tidaklah halal, ya Allah, aku memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wassalim ala nabiyyina Muhammad. Apa kabar Zayaners? Apa kabar para penuntut ilmu? Nah, Zayaners, sahabat Zayaners, kita kembali lagi bersama saya Hendra di suatu acara baru dari Zayan TV. Nah, nama program itu Daily Doa and Zikir. Masih ditemani oleh guru kita, Ustadz Agus Hendra Gunawan. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair, antum sehat? Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, Ana mau tanya nih, kenapa sih kita harus ngebahas program baru ini, Daily Doa dan Zikir gitu? Baik. Alhamdulillah, Allahumma sholli sallim ala nabiyina Muhammad. Zayan semuanya sehat, para penuntut ilmu semuanya. Kita lagi mencoba membahas tentang doa dan zikir sehari-hari yang kita sebut Daily Doa and Zikir. Nah, kenapa sih kita bahas ini gitu ya? Karena tentu antum semua sudah tahu kalau doa itu adalah ibadah. Ya. Bahkan sebaik-baiknya ibadah adalah doa. Bahkan doa adalah intisari ibadah. Makanya tentu Zainus dan para penuntut ilmu semuanya sudah sering ya zikir, doa ya. Cuma masalahnya ngerti nggak? Ngerti nggak nih sahabat Zainus? Kalau ada sih nggak ngerti. Kadang-kadang juga kita baca hafal malah ya, tapi nggak paham. Ya, tapi nggak paham. Makanya ada satu perkataan dari Huzaifah radhiyallahu an, dia berkata, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanjuhu fihi, ya, pasti akan datang suatu masa kepada manusia ya. Di masa itu tidak ada yang selamat. Di masa itu nggak ada yang selamat illa kecuali orang yang berdoa seperti orang yang hampir tenggelam. Oh, benar, bersungguh-sungguh mungkin. Ya, jadi akan datang suatu masa di mana manusia nggak ada yang selamat kecuali orang yang berdoa seperti doa orang yang hampir tenggelam. Maksudnya benar-benar doanya. Ya, serius. Ya, serius. Ya, sahih diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah. Makanya Zainus semuanya kita mau bahas di program baru dari Zayan TV ini, yaitu Daily Doa and Zikir. Bagaimana keseharian doa dan zikir ya, sesuai tentunya dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira apa nih doa yang ya pasti kita lakuin setiap hari nih ya? Oke, jadi mungkin yang pertama kali mau kita bahas ya di kesempatan ini tentang doa yang gampang-gampang aja dulu ya. Pendek-pendek kan? Ya, pendek-pendek ya. Kadang-kadang kalau panjang males dah tuh ya. Nah, pendek aja dah ya. Itu doa yang rutin bagus dibaca setiap habis sholat subuh. Antum habis subuh baca doa apa? Selain zikir ya, ada apa tuh? Doa yang mana tuh? Yang minta ilmu manfaat tuh. Oh iya, itu. Apa tuh? Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Waduh, mantap dah tuh ya. Itu kita mau bahas itu Zainus. Ya, para penuntut ilmu, kita mau bahas tentang doa yang biasa dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya di waktu pagi ya. Dan disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu an bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaca di setelah sholat subuh ya, Allah di waktu pagi ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah ini tuh, Anda pengen nanya, Artum tahu nggak artinya tadi tuh? Ilmannya sih tahu. Ilman apa tuh ya? Ilmu. Nah artinya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian rizki yang baik.
Jadi ilmu dulu, baru rezeki. Baru deh yang terakhir, amal yang diterima. Jadi minta kepada Allah setiap pagi, ya, habis subuh, habis sholat subuh, ya Allah, aku memohon kepadamu, 1, ilmu yang manfaat, 2, rezeki yang baik, 3, amal yang diterima. Komplit banget itu. Ya. Mau nanya, Tat. Ini kan mulainya ilmu dulu, Tat, ya. Tapi kenapa nggak rezeki dulu, Tat? Karena dengan rezeki kan kita bisa nuntut ilmu justru, Tat. Nuntut ilmu, bisa beli kitab, bisa sekolah. Masya Kenapa Allah. tuh? Ya. Di sini doa ini dimulai dengan ilmu dulu. Ya. Nah, kenapa nggak rezeki dulu? Ya. Nggak tahu yang ngomong tuh emang matre. Yang matre atau memang ya lebih mementingkan rezeki gitu ya. Tapi satu ini adalah satu rahasia yang memang harus dibahas. Kenapa dimulai dengan apa tadi? Ilmu dulu. Karena Zainus semuanya ada penjelasan dari Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr menerangkan tentang bagaimana perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memulai doa dengan ilmu yang bermanfaat sebelum memohon agar diberi rezeki yang baik. Berarti hadis ini ngajarin ilmu itu ada 2 ya, ada ilmu yang manfaat, ada yang tidak bermanfaat. Makanya kenapa Nabi memulai dengan ilmu yang bermanfaat, baru rezeki yang baik, baru amal yang diterima. Ini merupakan isyarat. Isyarat apa? Isyarat bahwa ilmu yang bermanfaat itu didahulukan. Dan dengannya memulai sesuatu. Jadi kita tuh harusnya memulai segala sesuatu dengan ilmu. Makanya kata Imam Ahmad, ya, ilmu itu lebih penting daripada makan dan minum. Masya Allah. Ya. Kenapa? Karena orang makan dan minum sehari mungkin 2 kali, ya. Kata beliau, manusia itu lebih butuh ilmu daripada makan dan minum. Kenapa? Karena manusia makan dan minum sehari cuma 1 kali atau 2 kali. Tapi ilmu dibutuhkan dalam setiap tarikan nafasnya. Makanya kita kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan ilmu bermanfaat baru rezeki. Di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Antum sering dengar tuh ya. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik walil mu'minin wal mu'minat. Maka ketahuilah, tuh di situ tuh ada kalimat maka ketahuilah. Maka maksudnya apa? Fa'alam, maka ketahuilah, berilmulah bahwa sesungguhnya tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kemudian mohon ampunlah bagi dosa-dosamu, wahai orang-orang mukmin laki dan perempuan. Quran surat Muhammad ayat berapa? 19. Jadi Allah Subhanahu wa taala di surat Muhammad ayat 19 ini menyebutkan bahwa memerintahkan memulai dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, berarti berilmulah. Ya, Allah memulai dengan apa tadi? Ilmu. Sebelum apa tadi? Berucap, sebelum beramal. Hikmahnya apa? Hikmahnya sebab dengan ilmu yang bermanfaat seseorang bisa membedakan loh bro, mana amalan soleh dan mana yang bukan amalan soleh. Mana mungkin antum bisa bedain antara ini amalan sunnah atau enggak sunnah, kecuali lewat apa tadi? Ilmu. Juga rizki gitu loh. Ya, antum enggak bakalan bisa tahu ini rizki baik atau enggak baik. Oh, berarti ilmu itu ditaruh di awal karena itu tuh. Ya, kan Umar pernah bilang tuh, apa Umar pernah bilang, lu hafal kayaknya tuh. Iya, kan. Apa? Jangan masuk pasar kalau belum berilmu. Tuh, jangan masuk pasar kalau punya ilmu. Karena dagang itu kan bukan masalah untung rugi, iya, betul, tapi surga neraka Zainas. Dagang itu bukan masalah untung rugi, tapi surga dan neraka. Makanya kenapa dimulai ilmu duluan baru rezeki? Karena kata Syekh Abdul Razak tadi, dengan ilmulah orang bisa tahu ini ilmu manfaat atau tidak manfaat.
Dengan ilmulah orang bisa tahu ini rezeki baik ataupun tidak baik. Makanya barang siapa yang tidak memiliki ilmu, maka perkaranya kadang-kadang campur aduk itu. Kadang dia ngelakuin amal yang soleh, ya padahal nggak manfaat. Ya ada juga yang amalnya manfaat, ya tapi sayang nggak diterima di sisi Allah. Ya makanya penting banget kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat baru rizki gitu loh. Itu tuh ilmu yang bermanfaat ada tanda-tandanya kan? Oh gitu. Maksudnya apa sih tanda ilmu yang manfaat? Ya kan? Ya baik. Taib. Masya Allah pertanyaan yang bagus. Kan gini ya. Ilmu itu kan tadi ya. Kenapa kita dimulai dengan ilmu? Dan ilmu itu ada dua, ada yang manfaat dan ada yang tidak manfaat. Nah pertanyaan sekarang apa sih tanda-tanda kalau ilmu itu bermanfaat? Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ya beliau mengatakan di antara tanda-tanda ilmu yang yang bermanfaat adalah satu, pemiliknya tidak mengaku mengklaim berilmu. Tawadu. Wah, jadi orang harusnya ya kalau dia banyak ilmu ya nggak ngaku-ngaku gitu loh. Ya santuy aja gitu ya. Kalau keep cool ya, nggak kayak kayaknya gua berilmu, enggak ya. Nah, itu kata beliau. Terus ada lagi kata beliau, jadi tidak berbangga dengannya kepada seorang pun. Jadi ya dia ilmu banyak ya, tapi nggak sombong, dan dia nggak merasa bangga gitu ya. Dalam arti kata pokoknya dia orangnya tawadu. Ya tawadu. Kalau kita kan kadang-kadang ya di mana-mana pengen orang tahu ya. Kalau kita bisa ya. Baru punya ilmu dikit siapa aja ditantangin. Baru bisa bahasa Arab dikit aja udah kayaknya udah kayak menguasai dunia seisinya. Ya, itu yang pertama, tanda apa tadi? Ilmu yang bermanfaat kata Ibnu Rajab. Kemudian juga kata beliau, ilmu yang bermanfaat itu tidak menisbahkan orang lain kepada kebodohan. Jadi nggak kayaknya nih nggak gampang ngatain orang itu bodoh ya. Ya, jadi kadang-kadang kan ada orang gampang banget ngatain orang bodoh, dan kawan-kawannya udah ya. Kecuali kalau orang itu memang menyelisihi sunnah dan ahli sunnah. Jadi tidak menisbahkan orang lain kepada kebodohan, kecuali kalau orang tersebut menyelisihi sunnah dan ahli sunnah. Kemudian yang ketiga, karena dia mencelanya sebagai bentuk marah karena Allah. Jadi kalaupun orang berilmu manfaat itu ya marah, dia itu marah ya bentuk marah karena Allah, bukan marah untuk dirinya. Tidak pula bermaksud dan nggak bermaksud pula untuk meninggikan dirinya di atas orang lain. Nah, ini tanda ilmu apa tadi? Manfaat. Jadi kalau dirangkum ya, orang yang berilmu dan bermanfaat itu ilmunya itu dia nggak mengklaim dirinya berilmu. Dia juga nggak menyombongkan diri dengan ilmunya. Kemudian juga dia nggak gampang membodohkan orang lain. Ya. Kemudian juga dia tidak, kalaupun marah ya, marahnya itu ya karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia nggak ada maksud meninggikan dirinya di atas orang lain. Nah, ini maksud daripada tadi ilmu yang bermanfaat. Dah tuh ya, selesai tuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Terus apa lagi? Yang kedua, warizqan thayyiban. Warizqan thayyiban. Lu apal kalau rizqan rizqan thayyiban apal ya. Nah, rizki juga ada dua, bro. Ada rizki yang baik, ada rizki yang tidak baik. Iyalah. Iya, ada halal, ada haram. Makanya ente tahu kan, kalau dengan ilmu itu antum bisa bedain, oh ini haram nih, ini riba nih, oh ini goror nih, ini mah ada tipu-tipunya ini. Nah makanya bisa diketahui lewat ilmu. Makanya penting banget kita minta kepada Allah setiap pagi loh ya, setiap pagi, agar setiap pagi ini dikasih ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat akhirnya kita bisa bedain mana rezeki baik, mana yang tidak baik. Dan perlu diketahui, rezeki itu ada dua. Rezeki yang bersifat umum, rezeki yang bersifat khusus. Kalau rezeki yang bersifat umum, itu semua orang dapat. Tapi kalau rezeki yang bersifat khusus, itu enggak semua dapat. Kecuali orang beriman. Contoh, ini kata
siapa? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya, beliau menyebutkan bahwa rizki yang bersifat umum itu berbentuk keduniaan. Dan semua orang bisa dapat, mau kafir, mau beriman, mau siapa aja, cakap jelek bisa dapat. Yaitu yang berbentuk apa tadi? Dunia. Akan tetapi rizki hati berupa ilmu yang manfaat, kemudian iman, cinta sama Allah, apalagi takut kepada Allah. Kan ada orang kagak takut sama Allah, betul nggak? Jadi kalau antum takut sama Allah, itu rezeki loh. Ya, takut sama api neraka, itu rezeki loh. Nggak harus materi itu. Iya. Ya, terus apa lagi? Rezeki yang berupa kecintaan kepada Allah, kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pokoknya rizki yang bersifat khusus itu ya cinta Allah, takut Allah, berharap Allah, bertawakal kepada Allah, ya itu nggak bisa dikasih kecuali buat orang yang beriman. Masya Allah. Ya makanya kita kadang-kadang mikirin rizki yang bersifat umum ya, duniawi semuanya. Iya. Padahal ya kita bisa puasa Ramadan kemarin, alhamdulillah selesai lagi. Malah ada Zionist mungkin yang udah beres puasa Syawal. Waduh, ajib betul. Bisa puasa Syawal, bisa bisa mudah-mudahan bisa ketemu sama Idul Adha ya. Jadi rizki yang selalu kita pahami adalah rizki yang selalu berbentuk rizki umum. Kita lupa ada rizki yang berbentuk iman, betul? Betul. Islam, ya, rizki berupa apa? Cinta Allah, takut Allah, berharap kepada Allah, dan ini banyak rizki yang khusus ini nggak dipahami gitu loh. Jadi orang selalu rizki itu dilihat ya rumah, ya mobil, ya jabatan. Benar. Dia lupa ada rizki khusus yang Allah berikan kepada dia berupa iman, cinta Allah, takut Allah. Masya Allah, itu rizki yang luar biasa. Ternyata nikmat iman, takut Allah itu bagian rizki. Bagian daripada rizki ya, yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain orang beriman. Ya, nah, itu yang kedua apa tadi itu? Rizki yang baik. Ya. Terus yang ketiga nih bro, bahwa ternyata perdoa kita yang ketiga itu apa tadi? Amal yang diterima. Kenapa? Tadi kan udah dibahas kita minta ilmu dulu. Karena dengan ilmu bisa tahu rizki yang baik, rizki yang halal, tahu rizki yang haram mana. Dan ternyata dengan sebab rizki yang halal, Allah terima amal kita. Dan gara-gara rizki yang haram, Allah bisa tidak terima amal kita. Oh gitu kan? Iya, jadi jangan main-main rizki haram itu ya, Zainus, hati-hati ya. Rizki-rizki yang haram ini efeknya bahaya ini. Bisa nggak dikabulin? Nggak dikabulin doanya. Terus nggak diterima amalnya. Makanya dulu ada orang ya, dalam sebuah riwayat disebutkan dia doa tapi bajunya haram, makanannya haram, minumannya haram, Allah nggak jawab doanya. Jadi Zainas banyak berdoa kan buat anak, buat keluarga ya. Akan tetapi ternyata doanya tidak mustajab. Kenapa? Karena ada yang haram di dalam tubuh kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh para nabi untuk mencari yang halal. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Hadis riwayat oleh Muslim. Wahai manusia, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Makanya kata Ibnu Rajab, hadis tadi mengisyaratkan bahwa seseorang itu tidaklah diterima kecuali jika mengkonsumsi yang halal. Seseorang nggak diterima amalnya kecuali mengkonsumsi yang halal. Jadi memang benar bahwa makanan yang haram merusak amalan dan membuat amalan tidak diterima. Kenapa? Makanya Nabi SAW bilang tadi apa? Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Bahkan di dalam Al-Quran ya, surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa'amalu salihan inni bima ta'amaluna alim. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik. Tuh Allah nyuruh para rasul makan makanan yang baik.
halal. Halal. Kemudian Allah nyuruh apa? Wa amalu salihan. Dan kerjakanlah amal saleh. Kenapa? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita disuruh makan yang halal, Makan yang halal, beramal saleh. Syaratnya berarti harus halal dulu. Halal ya? baru beramal. Baru beramal. Jangan sampai udah makanan haram, maksiat baik. Waduh. Makanan haram, amal soleh, zong. Iya. Tapi makanan halal, amal soleh, insyaallah diterima. Ada lagi di surat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang yang beriman. Zioners semuanya, orang-orang beriman. Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Al-Baqarah 172. Makanya berdasarkan dua ayat tadi itu, dua ayat dan satu hadis tadi ya, para rasul dan umatnya diperintahkan untuk makan yang halal, juga diperintahkan untuk beramal soleh. Selama seorang mengkonsumsi yang halal, maka amal soleh bisa diterima, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Selama, saya ulangi Zioners ya, Zioners semuanya, perhatikan, para penuntut ilmu perhatikan semua, cangcing, nyababe, perhatikan semuanya. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam, beliau menyebutkan, selama seseorang mengkonsumsi yang halal, maka amal solehnya bisa diterima. Jika ini konsumsi tidaklah halal, bagaimana mungkin amalannya bisa diterima? Makanya gara-gara yang haram, amal nggak diterima, doa pun tidak diterima. Nah, ini pentingnya doa. Sia-sia, sia-sia. Makanya Zainus semuanya, para penuntut ilmu ya, amalkan doa ini. Setiap habis sholat subuh baca. Berapa kali Pak Ustadz? 1 kali aja. Ya, kan ada orang ya baca 1000 kali dia. Harus pakai dalil, capek kali ya. Baca 1 kali aja ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Yang dengan ilmu yang bermanfaat ini Anda bisa bedakan rizki yang baik. Dan dengan rizki yang baik, yang halal, Allah terima amal kita. Mudah-mudahan penjelasannya cukup. Ngerti nggak lo? Insyaallah. Ngerti ya? Oke, saya pimpin semua Zainas, yuk baca ya doa ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Atau boleh juga Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Coba ente. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku memohon ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang terima. Masya Allah. Mudah-mudahan paham semuanya dan bisa mengamalkan. Ya, jadi antum semuanya, Zainus para penuntut ilmu, antum ya juga Hendra, bukan hanya baca ini doang tiap habis subuh, tapi kagak ngerti. Bagaimana orang baca doa kagak ngerti? Kan ada yang kayak gitu kan? Ada. Ya, doa tapi kagak ngerti. Cuman taunya, oh baca sunnah. Nah, lebih bagus lagi ketika kita baca ini kita tahu artinya dan paham. Kenapa disuruh berilmu sebelum berkat? Ya, sebelum rizki yang halal, yang baik, baru amal yang diterima. Masya Allah. Nah, sahabat Zainers, Masya Allah ya, dari doa yang kita baca sambil sholat subuh, doanya sebenarnya singkat, tapi ternyata tafsirnya Masya Allah panjang banget. Dan kenapa ilmu ditaruh di depan ya biar dapat rezeki yang bermanfaat ya. Dan dengan rezeki yang baik pula, dan amalan kita akan diterima, Zainers. Masya Allah, Ustaz. Jasa kalau herta ilmunya tat barakallahu fiik. Ya. Nah, Zainers, udah tahu kan nih manfaat dari daily doa dan zikir. Karena itu antum semua harus pantengin nih acara di Zayan TV, daily doa dan zikir, biar bisa lanjut terus kita belajar, biar kita paham doa dan zikir yang kita lakuin hari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.